Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Halik Maulana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Buru. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Dewi Nur yang juga guru IPA di SMP PGRI Mako di tempat saya bertugas. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kita akan melakukan supervisi kelas, di mana nanti saya akan melakukan observasi yang gunanya adalah untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam memberikan pembelajaran di kelas. Ya. Sebelum melakukan observasi, kita hari ini melakukan pembicaraan yaitu pra-observasi, yang gunanya adalah untuk menyiapkan Ibu Dewi sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Dalam pra-observasi ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Dewi. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran yang akan saya laksanakan, yaitu terkait dengan materi suhu. Yang pertama, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama ada mendeskripsikan konsep suhu. Yang kedua, mengidentifikasi alat ukur suhu, dan yang ketiga adalah mengimplementasikan konsep suhu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu Dewi ingin capai. Ya. Lalu, untuk area pengembangan, kira-kira apa area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nantinya? Baik Pak, jadi area pengembangan yang ingin saya kembangkan atau ingin saya capai dalam pembelajaran suhu kali ini adalah yang pertama ada area pengembangan kognitif atau pengetahuan. Kemudian yang kedua ada area pengembangan keterampilan. Itu saja Pak, dua area pengembangan yang ingin saya capai atau ingin saya kembangkan dalam pembelajaran konsep suhu kali ini. Jadi ada 2 area pengembangan yang Ibu Dewi ingin kembangkan. Ya. Yang pertama yaitu pengetahuan, Ya. dan yang kedua adalah keterampilan. Iya Pak. Baik Bu, lalu saya ingin tahu dalam pembelajaran nanti strategi apa yang akan Ibu Dewi gunakan? Ya Pak, terima kasih. Jadi strategi yang ingin saya terapkan pada materi suhu ini adalah strategi discovery learning. Karena apa saya ingin memakai atau menggunakan strategi atau model pembelajaran discovery learning, karena saya ingin mereka melakukan penyelidikan dan saya ingin mereka pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Jadi saya hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa dan mereka akan menemukan sendiri hasil penyelidikan mereka sendiri. Jadi strategi yang akan Ibu gunakan adalah discovery learning Bu ya. Iya. Lalu pertanyaan yang terakhir, dalam pembelajaran nanti media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Ada 2 media Pak yang saya gunakan. Yang pertama dalam bentuk video slide proyektor. Yang kedua ada media berupa alat termometer. Oh, sangat menarik ya media yang akan Ibu Dewi gunakan. Ya. Setelah nanti kita melakukan observasi itu, juga kita akan melakukan yang namanya pasca observasi, dan itu akan didampingi oleh pengajar praktik guru penggerak. Kira-kira untuk pembicaraan kita hari ini, hal apa yang Ibu Dewi dapatkan? Dari pembicaraan kita tadi, hal yang saya dapatkan adalah saya menjadi lebih mengetahui dan saya menjadi lebih mempersiapkan diri bahwa dalam proses pembelajaran itu harus kita menyiapkan beberapa perangkat ajar, kemudian media, kemudian strategi, supaya pembelajaran yang kita harapkan itu bisa tercapai. Apa yang ingin kita capai, aspek yang ingin kita capai berupa kognitif dan keterampilan tadi bisa tercapai dengan baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sampai bertemu di saat observasi nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Apa kabar? Oke, baik. Adakah yang tidak masuk hari ini? Berapa orang? Siapa? Sudirman. Oke, jadi hari ini kita akan belajar IPA. Untuk itu sebelumnya Ibu ingin mengaitkan materi sebelumnya, materi yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu materi apa? Kemarin kita bahas apa? Mengapung dan tenggelam. Oke, baik. Jadi materi kali ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang massa jenis. Nah, massa jenis yang kita pelajari kemarin itu ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Hubungannya adalah contoh dalam kapal itu bisa terapung, kemudian kaitannya dengan materi kali ini adalah ada kaitannya dengan materi suhu. Pak, cut dulu Pak. Ada yang ngintip-ngintip, ada yang ngintip toh? Kelihatan di kamera mah nggak enak gitu loh. Iya, cut aja ya. Oke, jadi Ibu ulangi sekali lagi. Jadi materi kita pada pagi hari ini itu ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari kemarin, yaitu tentang mengapung dan tenggelam atau kaitannya dengan massa jenis. Di mana massa jenis itu kecil maka benda akan mengapung. Jika massa jenis besar maka benda akan tenggelam. Nah, kaitannya apa dengan materi kali ini? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama, coba kalian amati video yang Ibu tampilkan. Tolong tenang ya, supaya kalian bisa mendengar video yang Ibu tampilkan. Terlihat atau tidak? Kalau tidak terdengar suaranya, amati saja videonya. Yang di belakang terlihat? Kelihatan? Yuda kelihatan nggak? Perlu saya ulangi tidak videonya? Kenapa? Kurang jelas ya? Coba amati sekali lagi dengan seksama.
Sudah? Apa yang bisa kamu tangkap dari video yang Ibu tampilkan? Kenapa? Bagaimana? Dari video yang Ibu tampilkan, kira-kira apa yang bisa kamu amati? Apa yang bisa kamu amati kira-kira? Apa yang mau kamu sampaikan terkait dengan video yang Ibu tampilkan? Ada tidak? Raffi, tadi kenapa? Ya, ada anak kecil yang naik sepeda, kemudian ya merasa gerah, lalu pulang minta dinyalakan AC-nya. Tetapi kakaknya nggak boleh, kakaknya lagi sakit, nanti kedinginan. Nah, kira-kira menurut kalian dari video yang Ibu tampilkan, kira-kira ada tidak pertanyaan yang ingin kamu ajukan terkait dengan video yang tadi Ibu tampilkan? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Nggak ada? Ada Mirda, apa? Kira-kira ada nggak yang kamu ingin tanyakan terkait dua kejadian, ada anak naik sepeda, kegerahan, kemudian pulang, ingin menghidupkan AC, tetapi di kondisi lain kakaknya lagi sakit, jadi tidak mau menyalakan AC takut kedinginan. Kira-kira ada atau tidak pertanyaan yang ingin kamu ajukan terkait dengan kejadian yang sudah ditonton? Ada nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke langkah selanjutnya ya. Jadi pada pembelajaran kali ini, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Nah, pada pembelajaran kita untuk materi suhu, yaitu tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan diskusi, kalian dapat mendeskripsikan konsep suhu. Yang pertama, yang kedua, melalui kegiatan percobaan, kalian dapat mengidentifikasi bahwa suhu itu membutuhkan alat ukur. Kemudian yang terakhir, melalui penyelidikan kalian dapat mengimplementasikan suhu, konsep suhu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran hari ini, yaitu tentang suhu, ada 3 penilaian yang ingin saya nilai. Yaitu yang pertama ada pengetahuan. Jadi pengetahuan yang kalian pelajari itu nanti akan saya nilai. Kemudian ada keterampilan selama kalian berproses dalam praktik. Kemudian sikap kalian selama pembelajaran. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, Ibu akan cek pengetahuan awal kalian dulu. Ya, diisi ya.
Oke, baik. Jadi ada lembar kertas yang Ibu berikan, di dalamnya tertera soal yang sudah ada petunjuknya. Di situ kalian bisa menuliskan nama, kemudian kalian bisa memberikan tanda silang pada soal yang Ibu berikan. Kenapa? Nama lengkap ya. Oke, kalau sudah Ibu beri waktu 5 menit saja untuk menjawab soal. Silahkan diisi. Pak. Oh, lanjut aja. 5 menit ya. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Iya, telapak tangan ini. Punggung telapak tangan ini sebenarnya. Sudah? Kalau sudah, sini dikumpulkan. Bastian sudah belum? Sudah? Waktunya sudah 5 menit ya. Mana sini? Yang pegang absen siapa? Pinjam. Sudah semua? Ini sudah bukan sembarang itu. Ini otak nih. Oh, ini otak. Mana Bastian? Hesti sudah? Duduk. Yang sudah selesai duduk di tempat duduknya masing-masing. Mana? Oke, jadi sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Jadi nanti kalian duduk sesuai dengan kelompok. Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama Afril, Ahmad Sandi Prayuda, Fajril, Bastian, Bagas, Dea, Guntur, dan Hesti. Silahkan kalian mengatur kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1 di bagian sana ya. Silahkan. Kemudian kelompok 2, Lia, Rianti, Justin, Mirda, Raffi, Putri, Riki, dan Rita. Kelompok 2 di tengah. Kelompok 3 di ujung sini ya. Sisanya ada Rustam, Rida, Rahmat, Marsenda, Vivin, Wina, sama Jamira. Silahkan atur kelompok. Sekarang. Gunakan meja yang ujung saja, tidak usah bawa meja. Jadi mejanya langsung dirapatkan aja, sekitar 4 meja begitu. Itu kenapa? Kelompok 2 agak mundur sedikit. Kelompok 2 agak mundur, jangan kena meja ini.
Kursi, iya kursinya diambil. Mejanya pakai yang ada saja. Lia bisa? Bisa nggak? Ini. Kelompok 2 agak di tengah ya, agak di tengah. Jangan terlalu mepet. Kenapa? Loh, pakai meja. Ini, mejanya 4 aja. Mejanya 4 aja ya. Kelompok 2 dengar gak? Jangan terlalu mepet sama kelompok 1. Sini, sini. Ya. Nah, sini. Yuda kelompok berapa? Rara. Rara kenapa? Kenapa? Coba aturnya yang baik-baik. Siapa? Rahmat kan bisa ke sini. Rahmat bisa geser. Rahmat. Siapa namamu? Rahmat toh? Siapa? Atau Rara yang di sini, dekatnya Senda. Rahmat di sana. Kelompok 2, coba dengar. Tadi saya bilang apa? Kelompok 2 agak mundur ke belakang. Agak mundur. Bisa. Pelan-pelan, pelan-pelan ada yang jatuh. Udah. Sudah bisa diam? Halo. Oke, jadi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang suhu. Nah, tadi kalian sudah menonton video, ada 2 kejadian. Yang tadi ada anak bersepeda kemudian kegerahan dan ada kakaknya yang lagi sakit. Mereka adalah adik kakak yang punya kondisi suhu tubuh yang berbeda. Yang satu kegerahan butuh AC atau butuh suhu yang dingin untuk menetralkan suhu tubuhnya, sedangkan kakaknya lagi kedinginan. Oke, jadi sebelum kita belajar, Ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk menunjang pembelajaran kalian pada pembelajaran suhu kali ini. Oke, jadi kalian perhatikan pertama, dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tolong diam dulu ya. Kelompok 3, tolong tenang dulu. Ada alur kegiatan yang akan kalian lalui. Yang pertama ada stimulation atau pemberian rangsangan. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah berdasarkan stimulation tadi. Kemudian ada pengumpulan data. Kemudian ada pengolahan data. Setelah itu, setelah kalian mengolah data, kemudian kalian menyimpulkan data. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang pertama, coba kalian amati video yang Ibu tampilkan. Kalau suaranya tidak terdengar, tolong perhatikan ya videonya ya.
Jadi di dalam video itu ada seorang anak, dia ingin mencelupkan kedua tangannya. Karena suaranya tidak terdengar, jadi ibu yang voice saja ya. Nah, tangan yang pertama dia mencelupkan ke air dingin. Kemudian tangan yang selanjutnya dia akan mencelupkan ke air yang panas. Jadi kedua tangan dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air dingin dan air hangat lebih tepatnya ya. Lalu setelah itu kedua tangannya dicelupkan ke ember yang berisi air biasa, air yang tidak panas, tidak hangat dan tidak dingin. Nah, dari video itu, menurut kalian, ada tidak pertanyaan yang ingin kalian ajukan? Ada tidak? Kalau memang ada, coba kalian perhatikan LKPD. Sudah? Nah, kalian masing-masing kelompok perhatikan LKPD. Yang pertama adalah stimulasi. Tadi saya sudah menampilkan video, dan video tadi itu adalah ada seorang anak yang ingin mengukur suhu menggunakan telapak tangan, di mana dia menyiapkan 2 gelas yang berisi air dingin dan 1 gelas yang berisi air hangat, dan kemudian 1 ember yang berisi air biasa. Nah, ketika anak kecil tadi mencelupkan kedua tangan di dalam kedua gelas yang berbeda suhunya, yang berbeda keadaannya, yang satu dingin, yang satu hangat, lalu seketika itu juga dia celupkan telapak tangan di ember yang berisi air biasa. Nah, dari kejadian itu, kalian muncul atau tidak pertanyaan yang sekiranya ingin kalian ajukan terkait dengan video yang ibu tampilkan? Nah, kalau ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan terkait video tadi, kalian bisa tuliskan ke dalam LKPD di halaman ketiga. Nah, di dalam LKPD ini ada stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan terakhir kesimpulan. Jadi kalian selama proses belajar akan mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Setelah kalian memperhatikan video, kalau ada pertanyaan, tolong tuliskan ke dalam LKPD halaman 3, yaitu di bagian identifikasi masalah atau pertanyaan. Ada atau tidak kira-kira? Bisa satu orang yang mewakili untuk menuliskan di LKPD. Terkait dengan masalah video tadi, muncul atau tidak pertanyaan yang ada dalam benak kalian? Pasti ada. Bagaimana kira-kira? Kalau ada, tuliskan minimal 1 pertanyaan. Sudah? Ibu beri waktu 5 menit ya. Silahkan tuliskan.
Kelompok 1 sudah? Oke, silahkan kelompok 1. 2 orang maju ke depan. Iya, dipresentasikan hasil percobaan kalian. Kelompok 2 dan kelompok 3 tolong tenang, diam. Ya. Iya, pertanyaan dengan hasil pengolahan data. 1 orang jadi moderator, 1 orang jadi pemateri. Bagaimana? Seperti biasa, moderator bagaimana? Membuka forum diskusi. Bisa nggak Afril? Membuka forum diskusi, lalu yang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perwakilan dari kelompok 1 ini berdasarkan hasil presentasi dari kelompok.
Guru di kelompok kita siapa aja yang mau? Mungkin ada yang mau. Nggak ada yang ibu. Siapa yang jadi moderatornya? Siapa yang moderator itu Yang ya, kamu yang baca materi. Coba yang lain diam. Pastian, kamu ke kelas 72 suruh mereka diem. Bu Dewi yang suruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar. Coba kamu berdiri dulu di situ. Berdiri dulu. Tadi kalian mendengarkan dengan jelas tidak apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Tidak. Kelompok 2 dan 3 yang Ibu tanya ya. Jadi tolong ulangi sekali lagi untuk membaca pematerinya. Kemudian moderator kasih kesempatan kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Satu kelompok, satu orang saja, satu penanya saja, atau satu tanggapan saja. Oke? Ulangi ya pemateri ya. Coba suaranya agak lantang sedikit supaya kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menanggapi hasil percobaan dari kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok 1 diam, jangan ribut. Ya, ini sama ini aja. Lalu pengolahan datanya bagaimana? Ada enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin tanggapan. Kalau tidak ada, ditutup diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, baik. Sekarang kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan presentasi kami. Mengapa ketika anak itu memerlukan bahasa air yang sama, kedua tangannya mengalami perbedaan suhu hangat dan suhu dingin? Pengolahan data. Jika menggunakan pelangkap tangan, hasil ukurannya hanya terasa hangat, dan jika menggunakan termometer, hasil ukurannya akan mendapatkan angka. Jadi lebih enak menggunakan termometer. Kelompok 1 dan kelompok 3, ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan enggak?
Kelompok 1 dan kelompok 3. Sekali lagi, ada pertanyaan nggak? Tanggapan barangkali? Nggak ada. Kalau tidak ada, ditutup diskusinya. Presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekarang terakhir, kelompok 3 silahkan maju. Adik, bunyung. Dirasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Bisa berdua dari itu? Identifikasi kan? Identifikasi masalah pertanyaan. Diam dulu, aku mau baca. Apa yang terjadi jika kedua tangan dimasukkan ke dalam Kelompok 3 1 ember dia. yang berbeda suhu? Buka dulu. Sudah. Pengelolaan data. Tangan, dahi terasa hangat. Ketiak terasa hangat 35,1 derajat Celcius. Keterangan lebih mudah mengukur suhu menggunakan termometer karena kita bisa tahu suhu yang asli. Sudah tuh. Sudah. Ada pertanyaan. Bilang ada pertanyaan. Apakah kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan? Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Ada pertanyaan atau tanggapan? Kurang kedengeran katanya. Kurang kencang suaranya. Silakan Vivin. Identifikasi masalah pertanyaan. Apa yang terjadi jika kedua tangan dimasukkan ke dalam 3 ember yang berbeda suhu? Pengelolaan data. Bagian tubuh, tangan, dahi terasa hangat, ketiak terasa hangat. Ini benar baca. 35,1 derajat Celcius. Keterangan lebih mudah mengukur suhu menggunakan termometer karena kita bisa tahu suhu yang asli. Ada pertanyaan? Apakah kelompok 1 dan kelompok 2 ada pertanyaan? Ada atau tidak? Jika tidak ada, moderator silakan. Jika tidak ada pertanyaan, kami tutup. Kami tutup. Ulang, yang lain jangan ketawa. Bagaimana moderator menutup forum diskusi bagaimana? Ya, bilang dulu. Entak bantu, Intang. Jika tidak Bagaimana? pertanyaan, kami tutup dengan sampai kamu tutup. Bisa nggak Rara? Gini, sabar. Jika tidak ada pertanyaan, kami tutup. Oke, jadi gini Ibu bimbing ya. Jika tidak ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2, kami akhiri forum diskusi ini. Kami tutup lalu salam. Bisa? Bisa? Aduh, tanya aku lagi. Sekarang coba. Jika tidak ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2, kami tutup hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Silakan. Kalau nanya aku terus. Apa? Masih kayak pintu aja sih nggak mau maju. Udah nggak mau bantu kerja. Sudah, bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Oke, jadi yang terakhir dari proses belajar kita hari ini adalah menyimpulkan dari kegiatan percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Kira-kira, kenapa Joshua mau menyimpulkan? Kenapa apa lo? Mbak duduk. Kira-kira dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan menggunakan 2 alat ukur, yaitu telapak tangan, punggung telapak tangan, dan menggunakan termometer. Kira-kira ada tidak yang bisa kalian tarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Mungkin ada yang mau beri kesimpulan ke Ibu? Kesimpulannya apa? Dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Siapa? Ada yang mau tidak? Rara?
Kesimpulan apa lagi? Kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan, ada tidak yang bisa kamu ambil? Ada yang bisa kamu tarik kesimpulan dari kegiatan percobaan yang telah kalian lakukan? Ada, Fajril, ada nggak? Hesti? Nggak ada? Ada pasti, tapi apa? Coba kalian ungkapkan. Ada nggak? Jadi apa? Ada Bu. Ada apa? Coba sampaikan. Berdiri lalu sampaikan. Berdiri di tempat aja. Diri lah. Silakan Rara. Nggak usah takut. Apa? Nggak usah takut salah. Karena Ungkapkan saja. Silakan. Berdiri ya. Berdiri di tempat duduk saja. Nggak usah maju ke depan. Yuda. Ada nggak yang bisa kamu simpulkan? Silahkan berdiri. Beri tepuk tangan dulu buat Rara. Oke, silahkan Rara. karena kita bisa mengukur tinggi badan. Gimana? Karena kita bisa mengukur bagian suhu menggunakan termometer. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu buat Rara. Kemudian ada yang lain? Ada yang mau menambahkan kesimpulan yang telah dibuat oleh Rara? Ada tidak dari kelompok 1 dan kelompok 2? Tadi hasilnya sudah bagus, hasil diskusi percobaannya itu yang kalian presentasikan. Kenapa tidak ada yang mau menyimpulkan? Ada tidak? Ada yang mau menambahkan? Atau sudah pas? Kalau sudah, kita simpulkan bersama-sama ya. Dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan, kalian sekarang bisa mengetahui bahwa oh ternyata untuk mengukur suhu nggak bisa pakai tangan. Benar tidak? Benar. Biasanya kalau kalian sakit atau saudara kalian sakit, langkah yang kalian lakukan pertama kali apa? Mengecek suhunya. Dengan menggunakan apa? Menggunakan tangan. Padahal menggunakan tangan itu hasilnya tidak akurat, tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena bentuk hasilnya hanya berupa hangat, panas, dan dingin. Tidak tertera angka yang spesifik untuk menunjukkan berapa derajat suhunya. Jadi itu kesimpulan pertama yang dapat kita petik dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Nah, dari alat ukur suhu tadi kalian sudah bisa memahami oh ternyata suhu itu membutuhkan alat ukur supaya hasilnya lebih tepat dan akurat. Nah, kalau kalian sudah mengetahui alat ukur suhu, nah pengertian suhu kalian sudah mengetahui atau belum? Belum. Nah, jadi suhu itu adalah ukuran derajat atau tingkat panas dari suatu benda. Jadi pengertiannya kalian sudah tahu, kemudian alat ukurnya sudah tahu, alat ukur suhu itu apa, bahkan kalian sudah mencobanya sendiri. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yang terakhir yang belum kita capai adalah bagaimana kalau di kehidupan sehari-hari kalian nggak ada suhu. Apa yang kalian bayangkan kira-kira suhu kalau tidak ada di dunia ini bagaimana? Apa yang terjadi kira-kira? Nggak akan bisa hidup manusia atau makhluk lain tuh nggak akan bisa hidup. Karena makhluk hidup itu membutuhkan suhu. Contoh lain, kalian di rumah punya kulkas nggak? Punya. Punya. Kulkas itu dipakai untuk apa? Pendingin. Untuk mendinginkan apa? Batu. Bikin es batu, kemudian tempat menyimpan makanan apa? Ya, bikin es, bikin air es. Nah, tahukah kalian kulkas atau lemari es itu mempunyai suhu apa? Dingin. Dingin. Kalau kulkas suhunya panas, kira-kira bisa bikin es batu nggak? Nggak bisa.
Jadi itu pentingnya kita mempelajari suhu. Ada kulkas yang suhunya dingin untuk membuat es batu dan menyimpan makanan supaya awet dan tahan lama. Jadi suhu itu perannya sangat besar bagi kehidupan kita, dan suhu itu contoh ada di kulkas itu ada suhu. Kemudian kalian waktu masak air, apabila dia mendidih itu kan suhunya apa? Panas atau dingin? Panas. Panas. Oke, itu ya mungkin yang bisa kita simpulkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita, Ibu mau tes evaluasi akhir. Buku semua ditutup, siapkan pena. Siapkan pulpen. Ini satu-satu apa satu kali? Satu orang satu ya. Ini siapa namanya? Kalian berdua tuh mirip loh. Rustam ya? Bu. Rustam sama siapa ini namanya? Jari kelas banget itu loh. Rida. Rido. Jawab di belakangnya ya. Ya, jawab di belakangnya. Jangan lupa tulis nama dan mata pelajaran ya. Oh, kamu geser ya? Udah. Oke, silakan tulis nama dan mata pelajaran, dan jawabannya bisa kamu tuliskan di belakang lembar soal. Waktunya 7 menit ya. Jangan dibuka bukunya, ditutup. Ya, di belakangnya. Jawabnya singkat, padat, dan jelas ya. Silakan, waktunya 7 menit saja. Yuda, Bagas. Masing-masing ya, jangan diskusi ya. Iya, di belakang. Iya, tadi ada jawabannya. Pengertian suhu itu apa? Oh, boleh. Sebentar. Apa ini? Ada kelupaan 2 langkah. Apa? Lupa ngasih kesempatan lupa ngasih kesempatan. Kan harusnya ngasih kesempatan bertanya dulu. Tuh, sebelum evaluasi. Terus tadi lupa berdoa. Lupa 2 langkah. Iya, lupa. Masing-masing ya, jangan kerjasama. Ayo silahkan, gampang tuh soalnya. Loh, nomor 1 tadi Ibu sudah sebutkan, ada di situ tadi. Just sendiri aja. Bu Guru pengen lihat kemampuan kalian itu sejauh mana. Kalian memahami materi yang kalian lakukan percobaan itu sejauh mana. Jadi nggak usah diskusi. Masing-masing aja. Jangan lupa tulis nama, Bagas. Kamu belum tulis nama loh. Tuh. Ayo, sudah? Kalau sudah dikumpulkan.
Dikumpulkan kalau sudah. Ini termometernya Bu Guru ambil ya. Kenapa Joshua? Sudah? Belum? Ayo Joshua. Sudah? Heh. Sudah selesai, sini dikumpulkan. Ayo segera. Mana sini? Nanti Bu Guru yang ambil. Silakan duduk. Mana Bu Guru yang ambil aja. Sudah? Belum? Sudah? Aku jawabannya kurang tepat itu. Aku tinggal nomor 2. Tinggal nomor 2. Iya salah. Saya belum jawab baru. Loh, pertanyaannya ini kan yang sudah kalian lakukan semua tadi tuh. Gampang tuh. Apa yang susah? Nomor 1 aja. Nomor 1 aku tadi tanda catat tapi Belum? di belakang. Nah, belum Bastian. Cepat. Ah. Udah suruh anak kasih tahu kalau betan kumpulin ini. Ya, sudah. Sedikit. Yang sudah ini Ibu ambil. Udah kamu duduk di tempat duduk aja, nanti Bu Guru yang ambil. Ricky sudah. Ayo Hesti. Dah. Nggak apa-apa. Kenapa kamu coret-coret begitu sih? Jawabnya sore. Ayo Rido, Rustam. Minta jawaban di orang, Bu.
Duduknya yang baik, duduknya yang baik. Aduh, duduk sambil tidur. Siapa yang belum? Ayo segera. Mana? Bawa sini Joshua. Nama udah? Iya. Ya. Ya ya, kamu di situ aja. Nanti Bu Guru yang ambil. Mana? Bawa sini. Ayo segera, jangan lama-lama. Tunggu apa lama-lama? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kan belajar. Bastian. Udah belum? Bastian, ayo segera. Ricky Rido sama Rustam. Ayo. Cepat. Nanti nggak boleh istirahat loh. Nah, tadi kamu perhatikan nggak? Rido, kamu bikin apa? Kelompok 1 dan kelompok 2, tolong diam ya. Ayo. Soalnya gampang loh. Iya gampang tuh. Lalu. Iya makanya. Mana bawa sini? Kamu duduk aja, duduk aja. Nah ini alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Tadi kalian udah pegang. Apakah punggung telapak tangan dapat mengukur suhu? Bisa nggak? Coba jelasin. Kan tadi udah kalian bikin percobaan. Ayo Rido. Dengar. Kalau ini semua nggak istirahat gara-gara kamu loh ya. Cepat sini. Ayo Rido. Cepat. Ini sudah lebih dari 7 menit loh. Halo. Hai. Jangan ribut ya. Ayo Rido. Sudah. Oke, duduk. Ya, LKPD-nya tulis nama anggota kelompok dan kelas lalu dikumpulkan di depan. Di ini loh. Di halaman 2. Nah, ya nama anggotanya semua ditulis. Nama panggilan aja. Hari ini hari apa, tanggal berapa? Nama panggilan terus 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Iya. Ya tulis sudah. Loh,
Kamu belum keluar sini. Sudah. Lalu dikumpulkan itu LKPD-nya. Sebentar lagi. Kelas sama tanggal, hari tanggal. Kelas berapa? 71. 11 Januari. Iya, 01 boleh. Strip 01. 11. Astagfirullah. Tulis 11/01 2024. Sudah bel istilah. Sudah. Kelompok 1. Raffi 2. Tanggal 11. Sudah. Mana? Duduk dulu, jangan berdiri dulu. Oke, terakhir. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3 ya, ini kelompok 2. Sudah? Oke, baik, semua perhatikan. Ridho. Halo. Oke, jadi terakhir di materi kita pada pagi hari ini yaitu suhu. Saya ingin bertanya ke kalian, apakah materi suhu yang kita pelajari pada pagi hari ini melalui percobaan menyenangkan atau tidak? Kalian kesulitan mempelajari materi suhu enggak? Tidak, sejauh ini masih gampang ya. Oke, baik. Jadi untuk minggu depan kita belajar tentang skala suhu, melanjutkan materi pada pagi hari ini. Oke, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi skala suhu di jam IPA. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Halik Maulana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Buruh. Kali ini kita masih ditemani dengan Ibu Dewi Nur, guru IPA di SMP PGRI Mako yang telah melakukan kegiatan pembelajaran dan saya telah melakukan observasi kepada Ibu Dewi Nur. Kita akan melakukan pembicaraan pasca observasi. Baik Ibu Dewi, yang pertama, bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi tujuan pembelajarannya saya rasa sudah tercapai. Saya menerapkan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan konsep suhu, kemudian bisa mengetahui alat ukur suhu itu apa, kemudian dapat mengaitkan konsep suhu dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran semua sudah tercapai ya Bu ya? Iya. Oke, yang berikutnya untuk aspek pengembangan yang Ibu ingin kembangkan, Ya. Bagaimana ketercapaiannya Bu? Baik Pak, jadi untuk area pengembangan itu saya pilih 3 karena memang dasarnya untuk menerapkan proses pembelajaran itu kan ada 3 area pengembangan. Ada kognitif, kemudian psikomotor, serta penilaian sikap.
Saya rasa untuk proses pembelajaran yang saya lakukan dan Bapak observasi, itu yang pertama untuk area pengembangan kognitif, saya rasa dari yang mereka belum mengetahui, akhirnya mereka mengetahui dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang tadinya suhu menurut mereka itu bisa diukur menggunakan telapak tangan, punggung telapak tangan, maaf. Akhirnya mereka mengetahui, oh ternyata suhu itu hanya dapat diukur menggunakan alat. Nah, kemudian akhirnya dari situ, ini area pengembangan kognitif ya Pak. Jadi dari situ siswa bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa oh ternyata ketika mereka sakit, ketika mereka demam, mereka bisa mengecek awal suhu mereka, membuktikan bahwa mereka sakit itu bisa menggunakan punggung telapak tangan. Tetapi hanya saja kurang akurat. Jadi mereka harus menggunakan alat ukur berupa termometer untuk mengukur suhu ketika mereka sakit. Akhirnya mereka tahu kan Pak, jadi area kognitifnya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian area pengembangan yang kedua itu sikap. Nah kalau untuk sikap itu saya rasa belum sempurna gitu pengembangannya saya rasa, karena mereka sikapnya masih terkadang acuh, terkadang masih suka ngobrol sana sini ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian area yang terakhir area psikomotor, area yang berhubungan dengan keterampilan. Nah, pada saat proses pembelajaran berlangsung itu pada area psikomotor atau area keterampilan, saya rasa hanya sebagian siswa atau murid yang cakap melakukan percobaan dengan menggunakan alat ukur berupa termometer. Tapi sebagian lagi ada yang mereka tidak cakap menggunakan termometer dan dibuat seperti mainan begitu. Jadi saya rasa untuk kognitif itu 3 area pengembangan yang ingin saya kembangkan di pembelajaran kemarin, itu sebagian ada yang bisa menguasai 3 area pengembangan itu, sebagian ada yang tidak, dan sebagian kecilnya ada yang tidak sama sekali. Itu Bapak bisa lihat sendiri. Ya, baik Bu. Jadi untuk area pengembangan betul untuk di pengetahuan udah tercapai dengan baik. Lalu area pengembangan sikapnya memang masih perlu dioptimalkan, dan juga untuk keterampilan ada sebagian yang perlu dioptimalkan. Kira-kira langkah apa yang Ibu Dewi akan lakukan untuk mencapai atau lebih mengoptimalkan area pengembangan itu? Ya, terima kasih Pak. Jadi langkah yang akan saya lakukan adalah mungkin langkah kecil dulu sebelum ke langkah yang besar. Langkah kecilnya adalah karena kita di kurikulum Merdeka ini kan tidak selalu kognitif saja yang kita perhatikan. Jadi area sikap dan area psikomotor atau area yang berhubungan dengan kinestetik itu ingin lebih saya optimalkan lagi. Karena saya rasa itu yang paling penting, bukan hanya kognitifnya saja. Saya rasa siswa itu secara untuk belajar, secara pengetahuan, secara kognitif, itu mereka bisa saja menerima. Misal dari seluruh siswa, misal siswa ada 20 orang, kurang lebih itu separuhnya pasti bisa menerima pengetahuan ketika ada pembelajaran. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Makanya langkah kecil yang akan saya lakukan adalah saya ingin lebih mengoptimalkan area pengembangan di sikap dengan psikomotor. Dengan cara mungkin ya bisa dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin barangkali seperti itu. Oke, bagus ya. Itu langkah mungkin yang akan Ibu Dewi ambil ya. Lalu yang terakhir, dari strategi pembelajaran yang Ibu sudah gunakan, apakah sudah tepat atau ada yang perlu dikembangkan? Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi strategi pembelajaran yang saya gunakan kemarin itu adalah strategi pembelajaran dengan menerapkan model discovery learning, di mana discovery learning itu lebih mengutamakan siswa untuk menjadi aktor utama dalam melakukan suatu percobaan.
Makanya di materi saya kemarin itu kan materinya lebih menekankan untuk siswa mengetahui, mencari sendiri, menggali sendiri bahwa pengetahuan itu jika dicari sendiri oleh siswa dan guru hanya menjadi fasilitator dengan harapan bahwa pengetahuan yang mereka temukan itu akan lebih melekat di ingatan. Jadi kalau saya boleh mengungkapkan bahwa model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang digunakan itu saya sesuaikan dengan materinya. Jika materinya itu membutuhkan percobaan atau penyelidikan, saya rasa discovery itu sudah cukup atau inquiry juga sudah cocok. Tapi jika materinya itu berupa teori saja, bisa digunakan kooperatif, itu lebih cocok saya rasa. Oke, baik Bu. Dari semua percakapan kita dari pra observasi, lalu ketika observasi di kelas hingga pasca ini, itu kita dapat mengambil kesimpulan bagaimana nanti Ibu Dewi dapat mengoptimalkan cara pembelajaran di kelas, dan juga apa yang sudah baik mungkin bisa dipertahankan dan yang kurang mungkin bisa diperbaiki. Oke Ibu, terima kasih untuk waktunya. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak.